Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Poltan Project Creative. Di sini ada LED DHP 60 watt dengan soket H1. Pada video sebelumnya saya review yang LED DHP 52 watt yang soket H1 juga. Kalau kalian penasaran bisa cek di video saya sebelumnya, dan ini kotaknya ya, boxnya, tapi LED-nya sedang terpasang di mobil sekarang. Sudah sekitar 1 bulan saya gunakan LED DHP 52 watt di mobil, dan LED DHP 52 watt ini pada saat kondisi hujan lebat maupun kabut dia bisa menembus dengan baik ya. Saya sangat puas menggunakannya dalam 1 bulan ini dan sangat worth it digunakan. Ini yang soket H1 ya. Dan sama saja ini LED DHP, tapi ini yang versi 60 watt. Soketnya sama-sama H1 di sini. Dan LED DHP ini adalah LED yang paling terang yang pernah saya review ya. Bukan hanya soket H1 saja, soket H4, H11, HB3 pernah saya review di video sebelumnya, dan sekarang saya akan coba review yang LED DHP 60 watt dengan soket H1. Saya coba buka dulu apa saja isi dalam kemasannya. Oke, seperti biasa dari Otomotif ID dapat stikernya. Kemudian di sini ada kartu garansinya, dan LED DHP ini bergaransi selama 1 tahun ya. Saya mendapatkan garansi selama 1 tahun untuk LED DHP 60 watt ini. Ada buku instruksi manualnya. Oke, di sini ada 2 pits atau 2 bohlam lampu LED DHP 60 watt. LED DHP ini saya beli di toko online, harganya 1.750.000 di Otomotif ID. Jadi apabila sobat ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, dan ini sudah bergaransi selama 1 tahun. Oke, nice. Sekarang saya coba ambil. LED DHP ini adalah LED premium. Dia memiliki driver sudah CAN Bose. Di sini drivernya seperti ini. Dia memiliki sistem pendingin yang canggih, double heat pump, juga ada kipas pendingin, materialnya aluminium. Jadi untuk panas dia tidak melebihi panas dari HID maupun halogen standar. Jadi ini aman digunakan daripada HID maupun halogen standar. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Dia desainnya ini agak beda sama LED DHP 52 watt. Untuk chips LED-nya dia menggunakan Cree GXP terbaru, lebih terbaru dari F5 maupun F3. Oke, saya coba nyalakan dulu salah satunya. Wow, luar biasa terangnya ya. Ini adalah LED yang paling terang yang pernah saya coba saat ini. Konsumsi dayanya itu 60 watt dan dia bisa bekerja di tegangan 9 sampai 32 volt. Kipasnya di sini tidak terlalu berisik, masih smooth. Sekarang di sini saya akan coba, ini kan karena soket H1, apakah dia bisa masuk di proyektor aftermarket yang menggunakan soket H1. Saya akan coba pasang di proyektor MH1 di sini dengan soket bohlamnya itu H1 ya. Untuk pemasangan LED biasanya itu soketnya dulu. Ini soketnya bisa dilepas dengan ditarik seperti ini. Kemudian masukkan dulu soketnya, pastikan kedudukan soketnya seperti ini. Baru pasang pengaitnya. Oke, di sini soketnya sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita coba masukkan LED-nya ke dalam. Kalau dilihat di sini ini lebih slim ya, batangan penyangga LED-nya dari LED DHP 52 watt, yang 60 watt agak slim nih. Ini proyektornya masih standar ya, tidak ada saya bobok untuk lubang bohlamnya. Oke, jadi ini pas ya. LED-nya terpasang dan terduduk dengan baik di proyektor MH1 dengan lensa 2,5 inci di sini. Sesuai dan tidak perlu untuk dibobok lubang proyektornya, apalagi yang 3 inci, karena 3 inci kan lebih besar lubang bohlamnya ya. Ini yang 2,5 inci dan dia masuk untuk LED DHP 60 watt seperti ini. Dan sekarang saya coba untuk hitung daya outputnya itu berapa, karena kalau di speknya itu kan ditulis 60 watt ya. Powernya itu 60 watt. 60 watt itu untuk satu bohlamnya. Jadi kalau dua itu 120 watt. Dengan lumensnya itu 14.000 lumens satu bohlamnya. Sekarang saya akan coba hitung dulu daya outputnya ini berapa. Saya akan coba hitung menggunakan wattmeter ini biar lebih cepat dan praktis ya, juga lebih akurat.
kita akan coba nyalakan dan kita lihat berapa watt sebenarnya pada lampu LED di HP ini. Juga saya akan coba hitung temperatur atau suhu pada bolnya atau ruang pada reflektor bolnya ini, apakah dia menghasilkan panas yang berlebih. Kalau kemarin HID pernah saya coba itu dalam waktu 10-15 menit sudah sampai lebih dari 100 derajat Celcius. Sekarang kita coba LED di HP ini. Oke, sudah saya nyalakan dan di sini untuk penunjuk di watt meternya ini dia 62, sekian watt. Oke, turun 61. Dan kalau untuk start atau mulainya ini memang real 60 watt, tapi saya akan tunggu beberapa menit hingga 15 menit apakah turunnya itu drastis. Kalau LED memang bisa turun ya, tapi kalau sebuah LED premium biasanya itu turunnya hanya 1-2 watt ya. Tapi saya akan coba nyalakan dan hitung watt paling terendahnya atau minimal itu berapa. Sekarang sudah turun 59, sekian watt, tapi itu belum sampai 1 watt ya. Dan selagi kita menunggu hal tersebut, saya akan coba hitung berapa temperatur suhu pada ball proyektornya ini, apakah panas. Saya masukkan sensornya ini ke dalam ball proyektornya ini. Kita lihat hasil temperaturnya di sini. Dan saya akan coba menunggu 10-15 menit berapa wattnya dan berapa temperaturnya. Baiklah, sekarang sudah 10 menit dan untuk temperaturnya ini menunjukkan 76 derajat Celcius. Rentannya itu 76 sampai 78 tadi ya. Untuk wattnya itu masih di range 59 sekian watt dan dia stabil di sini ya, 59 sekian watt. Turun sedikit 58 sekian watt. Tapi itu masih wajar, hanya 1, sekian watt. Sekarang saya akan tunggu 10 menit lagi lah ya. Oke, jadi sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan dan untuk range temperatur itu hanya 80 derajat Celcius ya. Paling tinggi tadi 83 sampai 85 dan hanya di sekitaran 80 derajat Celcius, padahal sudah 20 menit. Kalau yang halogen saya pernah coba 5 menit saja sudah lebih dari 110 derajat Celcius. Kalau yang HID 10 menit saja sudah lebih dari 100 derajat Celcius dan LED ini lebih dingin. Tapi di sini untuk sensor termometernya saya letakkan di dalam bowl dan kipasnya itu berada di luar, jadi angin kipasnya tidak mengenai sensor dari termometernya ini. Hanya di range 80 derajat Celcius di sini ya. Dan untuk wattnya itu di sini di range 58 sampai 59 watt dan itu tidak sampai 2 watt ya, padahal sudah 20 menit lebih. Jadi untuk real outputnya benar-benar real 60 watt. Oke, jadi untuk wattnya masih di 58 sekian watt dan hasilnya memang sangat terang di sini, tidak ada untuk pengurangan intensitas cahayanya. Dan bagaimana kalau dipasang di reflektor biasa? Saya pernah coba LED di HP 52 watt dan LED di HP 60 watt di reflektor biasa, itu sangat bagus, terang dan padat cahayanya ya. Apalagi difungsikan pada proyektor yang aftermarket maupun yang OEM mobil, pastinya itu sangat memuaskan, hasilnya terang, padat, tembus hujan dan kabut. Setelah kita lihat hasil temperatur dan watt yang dihasilkan oleh LED di HP 60 watt ini, selanjutnya saya akan coba untuk uji di jalan di malam hari dan saya akan gunakan di proyektor mobil. Kalau untuk di reflektor itu sebenarnya sama ya, cahaya itu terang dan padat itu sama, hanya pengaplikasiannya itu yang berbeda. Jangan kemana-mana, terus ikuti video ini. Oke, jadi LED di HP-nya sudah saya pasang di proyektor headlamp mobil saya dan hasilnya sangat luar biasa di sini. Dan kalau saya yang pengalaman menggunakan LED di HP 52 watt, ini sedikit lebih terang dari LED di HP 52 watt ya. Karena
LED DHP 52 watt dan 60 watt itu memiliki chips dan material itu yang sama, tapi yang di HP 60 watt tentunya lebih besar wattnya dan lebih terang, tapi sedikit lebih terang daripada LED DHP 52 watt. Oke, walaupun dipasang di proyektor headlamp, tapi ini cahayanya padat dan terang ya. LED DHP 52 watt itu mengalahkan HID 55 watt dan pernah saya coba dan uji di video sebelumnya. Dan apalagi yang LED DHP 60 watt ini pastinya lebih terang dari HID ya, jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi. Silahkan lihat di video tentang LED DHP 52 watt. Ini untuk yang low beam, karena ini proyektor pastinya kita akan coba lihat high beam ya. Dan high beamnya itu terisi padat di atas, luar biasa. Dan saya akan coba tunjukkan bagaimana hasilnya di jalan, dan saya gunakan headlamp saja yang menggunakan bohlam LED DHP 60 watt ini. Silahkan simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Nah, jadi seperti itu penampakan apabila digunakan di jalan, dan hasilnya sangat memuaskan tentunya ya. Dengan harga 1 juta lebih, ini sangat worth it untuk digunakan dan sudah ada garansinya juga. Jadi tidak perlu takut akan kerusakan. Pengalaman saya menggunakan LED DHP yang 52 watt itu bisa tembus hujan dan kabut ya. Saya sering membawanya keluar kota dan sering terkena cuaca hujan juga kabut, itu sangat tembus, bahkan lebih baik tembusnya itu daripada halogen standar yang kuning, karena LED DHP ini lumensnya besar, cahayanya padat, makanya dia bisa menembus hujan dan kabut walaupun warnanya itu putih. Nah, buat sobat yang ingin mencari LED yang benar-benar terang dan premium, ini adalah LED yang saya rekomendasikan, dan ini adalah LED yang paling terang yang pernah saya coba. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED DHP ini, silahkan lihat di deskripsi video ini, sudah saya sertakan untuk link pembeliannya. Tapi perlu diingat, saya bukan penjualnya.
Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.